Hai, jadi video ini adalah video rekapan apa yang sudah aku sudah aku apa bahasa Inggrisnya ya aku sudah berhasil melakukan apa di 2025 dan aku mengharapkan diriku tuh melakukan apa di 2026, pencapaian apa yang ingin aku capai di tahun 2026. Sorry. Jadi aku tahu ini videonya udah agak telat karena aku buat ini di tanggal 7 Januari, seharusnya di awal-awal atau bahkan di awal tahun, cuman udah gini lah. Jadi oke. For Julia di akhir 2026, aku berharap kamu udah konsisten konten, kamu sudah ada progres, terus kamu nggak berhenti cuma karena kamu berada di lingkungan yang buat kamu gak nyaman. Karena aku tahu kita tuh kayak gitu, kita tuh kalau udah gak nyaman sama sesuatu kita bakal fokus banget dengan itu sampai kita gak fokus untuk melakukan hal lainnya kayak konten, karena kita punya cita-cita yang besar Julia. Jadi jangan pernah berhenti ngonten, karena hidupmu tuh di konten. Kamu tahu nggak sih kalau kita ini suka banget ngonten, kayak kita tuh merasa hidup kalau kita ngonten. Kamu tuh suka ngomong orangnya, tapi masalahnya susah untuk menemukan teman yang satu frekuensi sama kamu. Jadi temanmu satu-satunya adalah kamera, dan sangat eman-eman kalau semisal kamu nggak jadikan ini karya. Jadi kamu nggak perlu untuk langsung nargetin punya berapa pengikut, berapa like, nggak usah. Yang penting kamu dokumentasiin aja selama kamu tahun 2026 ini kayak gimana. Di tahun 2026 kan kamu juga bakal memasuki usia 20 tahun. Sekarang kita masih 19 tahun. Tapi aku bersyukur karena walaupun kita masih belia, kita udah kayak kita semangat untuk membuat karya, kita semangat untuk melakukan hal yang baru. Aku bahagia banget dan aku bangga banget sama diri kita. Dan ya, walaupun memang konten kita masih berproses dan ya sudah ada prosesnya dikit-dikit, udah ada pengikut dikit-dikit, tapi itu bukan tujuan kita. Tujuan kita tuh bukan di pengikut aja, tapi di diri kita, value apa yang kita punya. Karena kita yang masih muda ini, masih 19 tahun ini juga pasti nggak punya banyak pelajaran yang bisa kita share ke penonton kan, karena kita juga masih belajar. Jadi apa yang harus kamu lakukan adalah kamu dokumentasiin aja keseharianmu, karena siapa tahu dari dokumentasi keseharianmu itu kamu bisa membantu orang lain. Just be yourself, jangan terlalu terburu-buru, karena kamu masih kamu masih terlalu muda atau terlalu kecil untuk mengetahui segala hal. Mungkin pokoknya kayak pelajaran hidupmu tuh masih panjang banget, jadi ini tuh bukan final. Jadi jangan mempatokkan karyamu tuh di pelajaran apa yang bisa kamu kasih tahu ke orang-orang kayak coach, konten kreator lain. Jangan kayak gitu, tapi kamu dokumentasiin aja. Just be real, just be yourself gitu, dan pelan-pelan kita bertumbuh bersama kayak gitu. Terus aku mau ngasih tahu keadaan kita saat ini. Sekarang tanggal 7 Januari dan kita itu lagi berusaha cari kerja. Cuman progresnya adalah kita sekarang sudah punya value untuk memilah dan memilih pekerjaan. Jadi kita nggak langsung asal kerja aja seperti di awal. Dan aku juga bangga sama kamu karena walaupun di awal kita memang gerasa gerusu dan kita berani untuk melamar apa aja, kita bisa survive gitu loh. Kita tuh berhasil. Kamu tau gak sih, kamu tuh berani banget. Kayak I'm so proud of you. Aku tuh bangga banget, tau gak sih, karena aku nggak mungkin ada di kondisi saat ini. Aku ngomong di depan kamera saat ini kalau nggak karena diri kamu yang dulu itu. Dan juga aku mau ngasih tahu pencapaian apa yang telah kita capai di tahun 2025 ini. Pertama, kamu berhasil bisa bahasa Inggris, yang which is kamu takut banget kan awalnya. Kamu takut banget nggak bisa bahasa Inggris waktu kamu pertama kali ke Bali, ya kan? Kamu tahu kamu tuh ngerti, cuman kamu takut untuk ngomong kan. Dan kamu tahu sekarang kita udah bisa ngomong. Kita bisa ngomong dengan siapa saja dan kita percaya diri ngomong dalam
bahasa Inggris, kamu juga nggak lagi takut berhadapan sama turis, karena dulu kamu takutin kayak gitu kan. Sekarang good job, kita sudah bisa mencapai pencapaian itu, good job banget. Dan yang pencapaian yang lain sudah kita capai adalah kita sudah perlahan-lahan kita sudah mulai tahu fondasi pekerjaan apa yang align sama kita. Aku bersyukur banget juga karena di awal kita ngerantau ke Bali, kita lamar-lamar pekerjaan, kita tuh lebih ke lamar pekerjaan yang membutuhkan fisik, waitress kan, yang which is kita nggak ngerti awalnya kayak gimana, kita nggak ngerti cocok apa enggak. Dan alhamdulillah banget dari awal kamu kerja di sini, kamu tuh selalu dapat pekerjaan yang harus gunain otak kamu, nggak gunain fisik. Terus karena kita lapar banget sama hal-hal baru kan, nggak betah di satu tempat, apalagi kamu belum ngerasain hal-hal lainnya, jadinya di pekerjaan kedua kamu ngelamar sebagai waitress, tapi alhamdulillahnya kamu ditaruh di kasir, alhamdulillahnya. Dan sebagai kasir pun kamu juga tahu rasanya jadi waitress. Dan setelah kita keluar dari tempat kerja itu, kita sempat kerja lagi sebagai waitress, dan ternyata memang kita nggak cocok di waitress, karena memang kita cocoknya kerja lebih gunain otak daripada tenaga, karena memang tenaga kita juga nggak kuat. Dan aku kasihan ngelihat kamu kerja sebagai waitress, karena aku tahu kamu nggak suka. Aku ngelihat pantulan dirimu di cermin tuh aku nggak suka, aku sedih liatnya. Kayak kamu tuh lebih dari ini. Seenggaknya kalau kita harus mulai dari awal, kita bisa kok cari pekerjaan yang menggunakan otak kita, yang seenggaknya bisa upgrade lah, upgrade diri kita gitu, nggak jadi waitress aja. Aku nggak bilang jadi waitress itu buruk, cuman untuk kita itu punya value untuk lebih dari ini. Dan nggak masalah sabar bentar, walaupun memang prosesnya nggak langsung cepet, langsung 1 bulan, 1 minggu, 2 minggu langsung dapat, nggak masalah. Yang penting kamu sewaktu dapat kerja itu memang dapat kerja yang benar, karena emang juga waktu sama tenaga kamu, jadi lebih baik sabar dan percaya sama Tuhan, seperti apa yang aku lakuin sekarang. Kita udah dapat beberapa tawaran pekerjaan, cuman aku banyak tolak karena aku nggak mau mulai dari nol lagi. Aku tahu ini egois, cuman aku udah tahu rasanya berada di titik nol yang dimana itu sama sekali nggak align sama diri aku. Kita selalu nangis setiap malam, dan aku merasa bahwa kita hidup nggak untuk seperti ini, nggak untuk kesusahan seperti ini. Kita memang harus berusaha, cuman bukan kayak gini caranya. Dan aku percaya Tuhan dan semesta pasti akan memberikan jalan yang terbaik untuk kita. Jadi sekarang di saat aku videoin ini, kita tuh lagi belajar untuk tenang dan hidup seperti alam. Jadi kayak lihat alam, tenang, nggak overthinking, tapi mereka stabil gitu loh. Mereka nggak pernah kecolongan, ngerti kan maksudnya? Aku pengen kita itu kayak gitu. Jadi sekarang aku lagi belajar, karena kita punya otak yang cepet banget, kayak kita tuh cepet belajar, cepet mikir, tapi ya gitu, kita tuh nggak bertahan, jadinya kita tuh rawan banget untuk overthinking, dan ujung nanti kita jadi anxiety. Aku juga sudah sempat periksa soal kesehatan kita memang punya anxiety, dan itu nggak bagus banget. Jadi aku lagi belajar untuk menstabilkan pikiran kita, supaya pikiran kita itu nggak menguasai diri kita gitu loh, lebih ke arah jiwa kita. Dan di sini aku lebih belajar untuk tenang, dan aku ingin melihat apakah benar ketenangan itu akan memberikan sesuatu ke kita. Oh ya, BTW, seperti keinginanmu dulu waktu masih kerja di gym, kamu pengen kembali lagi kan untuk ngedance? Dan berita baiknya adalah besok kita bakal kembali ngedance lagi. Alhamdulillah banget, karena keberanian kita yang tanya-tanya aja, coba aja, akhirnya kita dapat kuota untuk nyobain kelas dance yang baru. Jadi mentornya tuh baru, terus habis itu dia tuh kayak baru perdana gitu loh, jadi masuk kelasnya tuh free, dan kita bakal ngedance besok. Dan alhamdulillah lagi koreografinya tuh kamu suka, yaitu lady style ya kan. Tahu, aku bakal buat diri kita bangga, aku bakal buat diri kita nggak sedih lagi.
aku akan buat diri kita nggak menderita lagi, dan aku akan buat diri kita terus berjalan ke arah impian kita, walaupun kita masih nggak tahu di pertengahan bakal kayak gimana. Cuman aku berusaha untuk selalu ada untuk diri kita sendiri. Dan ya begitulah, jadi aku harap 2026 ini di akhir tahun nanti, aku harap kamu buat video dan kamu ngasih lihat hasil konsistenmu saat ini. Aku pengen tahu pekerjaanmu apa, teman-temanmu kayak gimana, apakah kamu sudah dapat pertemanan yang selama ini kamu cari, apakah kamu sudah dapat relasi yang bagus, apakah kamu sudah dapat komunitas juga. Aku pengen tahu, karena untuk kita saat ini kita masih belum ada teman yang sefrekuensi sama kita. Teman itu kayak bisa dibilang satu doang, dan ini pun masih setengah-setengah gitu, karena belum terlalu full sefrekuensi sama kita, jadi kita nggak bisa terlalu ngobrol. Cuman aku pengen tahu gimana nanti di akhir tahun, apakah kita udah dapet relasi kita, teman kita, apakah kita sudah dapat kehidupan kita, apakah karya kita akan terus berlanjut, apakah membuahkan hasil. Pengen tahu apakah kita bisa mempunyai MacBook, kita bisa kuliah, kita sudah punya kesibukan sama seperti vision board kita. Dan di next video aku bakal buat vision board untuk 2026, dan aku pengen kamu di akhir tahun untuk ngeliatin itu ke aku dan kasih tahu aku apa aja yang udah tercapai. Oke? So ya, terima kasih sudah menonton video dokumentasiku ini, dan aku tunggu kamu di akhir tahun 2026. Bye bye, I love you.